Selamat siang. Siapa? Kemarin sudah saya bagikan ke grup tentang apa ya? Video motivasi kita. Kejujuran. Dan apa? Hormati lebih tua dan jangan melihat maupun membagikan hal yang bodoh. Jadi saya mau lihat apa yang bisa pesan yang Anda ambil dan aksi nyatanya sebelum kita ujian. Ini kita mau ujian kan? Sebentar saja. Oke? Sebutkan namamu. Silakan. Kenalkan, nama saya Timotius Frederick Julian. Pesan yang saya dapat dari video yang disebarkan oleh Pak Jenes adalah tentang kejujuran. Satu, kejujuran. Kejujuran, kita harus jujur atas apapun yang kita lakukan. Seperti ujian, kita harus jujur sewaktu ujian, jangan mencontek. Baru kedua, menghormati orang tua. Kita harus menghormati orang tua karena orang tua kita lah yang melahirkan kita, bukan orang lain. Hanya orang tuamu? Orang yang lebih tua. Ya, tidak hanya orang tuamu, kawan. Orang yang lebih tua, yang lebih senior, yang di bawah kita pun harus kita hormati. Ya, siapapun ya. Oke, lanjut. Baru ketiga, Jangan menyebarkan video-video porno. Itu membuat pemikiran kita menjadi negatif, selalu berpikir negatif, dan membuat hidup orang menjadi hancur. Begitu juga hidup kita. Iya, jangan hanya membagikan, melihat juga, jangan coba-coba. Dan jangan mencoba-coba menonton film-film porno. Iya. Oke, itu masih pesan kan? Nah, langkah nyatanya biar kau bisa kerjakan pesan itu tadi. Ayo, pertama. Jujur, Mas. Iya, biar bisa kau jujur. Apa yang kau kerjakan? Jujur, kita harus melatih diri, Pak, supaya jujur. Seperti janganlah main HP waktu ujian, jangan contek, Pak. Oh ya, jangan main HP. Tidak hanya waktu ujian, kawan. Kalau sudah dilarang, jangan bawa HP waktu belajar. Ya kan? Kalau sudah dilarang, jangan bawa apa-apa dari kumpulan-kumpulan. Itu hal jujur itu. Jangan coba-coba mau selfie pun itu mau apa? Enggak hanya ujian. Waktu belajar gini pun mau selfie apa segala macam, gak usah. Itu yang pertama. Kedua, biar jujur kau, apa kau kerjakan? Biar jujur kau ujian. Kan orang nggak jujur kan gara-gara nggak tahu apa-apa menjawab kan? Kedua, belajar, Pak. Belajar dulu. Kayak mana aksinya apa sebelum ini? Udah ada kau laksanakan? Belum belajar kau selama ini atau masih kayak mana? Belajar ada. Ada belajar? Berapa kali? Semalam. Semalam. Nanti ujian nanti jangan coba-coba mencurang. Ya. Ya? Waktu udah belajar kan? Ya. Oke. Kalaupun belum dapat jangan mencari Google. Ya. Atau tanya teman. Cobloslah dulu untuk kali ini. Tapi untuk persiapan tahun depan, ya tahun depan kau harus jangan coblos. Harus mengandalkan kemampuan ya. Kemampuan Tuhan pasti harus wajib itu. Ya? Itu langkah nyata. Oke, yang kedua, baru yang ketiga. Itu bagian pertama Mas ya, tapi 2 poin tadi. Bagian kedua apa? Menghormati yang lebih tua. Apa aksinya yang bisa kau kerjakan? Kita harus menghormati orang yang lebih tua karena mereka lebih berpengalaman daripada kita. Iya, pesan itu masih pesan kawan, masih pesan. Langkah nyatanya, aksi nyata itu harus terukur. Sopan dan menghargai apa yang mereka buat kepada kita. Membantu orang tua, kan gitu kan? Mencuci piring, mencuci kain, nyapu rumah, itu salah satu wujud kau bahwa kau harus menghormati orang tua. Ada di luar sana guru, pagi Pak, pagi Bu, disapa dengan sopan. Jangan pagi Pak, pagi Bu. Kan kayak muga tuh. Ya kan? Siswa zaman sekarang nggak ada lagi etika yang kuliah. Kalian kalau hormati pun orang lain sebenarnya untung kalian, sama kalian untungnya, bukan sama yang kalian hormati itu. Oke? Oke? Nah, bagian terakhir ini yang paling seru. Hapus film itu berarti ada. Sengaja nggak tahu. Periksa nanti, Pak. Kamar itu tahu. Nggak ada, Pak. Periksa. Memang nggak ada di situ, tapi di situ tahu kau hafal. Ya kan? Bisa kan dihapus di dalam handphone, tapi situsnya dihafal kan? Bisa kan? Bisa kan? Mati kan? Jangan pura-pura kau. Oke? Oke, apa aksi nyatanya? Kalau
kita sering nonton film-film porno, kemudian kita menjadi kotor dan tidak fokus berbuat baik dan menjauh dari Tuhan. Iya, apa aksi nyatanya biar jangan kau nonton film porno dan membagikan stiker porno? Aplikasinya ya? Menghapus aplikasi-aplikasi Menghapus aplikasi yang mengandung berbau porno kan? Nah, terus nyakal diri itu masih belum bisa terukur. Mengurangi pemakaian HP. Iya, bisa mengurangi pemakaian HP. Bisa, karena kadang memang waktu santai kita muncul lah. Ya kan? Nggak ada manusia kuat kawan. Saya aja ketika tersuruh saya nengok yang ketika saya tangkap apa itu stiker porno ya, tapi jadi berdosa saya kawan. Saya langsung minta ampun malam sama Tuhan. Nggak ada yang kuat bisa tahan, nggak goyang gimana kalau melihat itu. Masih stikernya kawan. Apalagi kalau sudah yang aslinya, asli film porno maksudnya. Nggak ada malaikat kita ini manusia ini. Malaikat aja jatuh dalam dosa kan? Siapa manusia yang malaikat yang jatuh dalam dosa? Siapa? Si Lucifer. Dia begitu malaikat nggak ada lagi kurang satu pun. Tapi jatuh dalam dosa. Dosa apa yang jatuh kejatuhan dia? Kesombongan, ya kan? Kesombongan kan? Memang bukan pornografi yang menjatuhkan dia, tapi kesombongan. Karena pornografi pun bisa kita jadi sombong. Ya kan? Nggak ketahuan nonton film porno sombong. Kan gitu kan? Ketagihan lah kan? Nggak ketahuannya, nonton lagi, lanjut terus. Jadi kesombong, nggak ketahuan. Apa lagi? Mengurangi aktivitas bagus. Satu apa lagi? Maka aku paksa kalian ikut PA kawan. Tapi tidak terrealisasi. Berapa yang terrealisasi dari kelas ini? Kalaupun kau nggak mau PA silahkan. Kebaktian Siti hari Jumat Katolik teh? Rajin teh? Siapa teh Katolik sini teh? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Hah? Enggak teh. Monika, rajin jadi dia? Pernah cabut. Nah, jangan lagi cabut, biar jangan nonton film porno lagi berjalan. Oke? Oke? Nah, jadi jangan lagi cabut. Ikutlah kegiatan rohani kawan. Tapi harus dipraktekkan. Apa yang Anda dapat dalam ibadah, praktekkan. Jangan yang pernah saya ceritakan kemarin dalam video itu, dia 3 kali minimal seminggu ke gereja. Tapi pulang dari situ nonton film porno. Bahkan dia gantung saya cerita waktu itu. Dengar dulu, halo. Atau kau di sini? Kau dan di sini? Perhatikan dulu. Sudah tahu ya saya kemampuan dalam ujian. Hanya melatih ingatanmu nya. Makanya ada ujian. Karaktermu penting sekali. Ya? Ada nggak saya ceritakan? Kayaknya kelas 11 kedua pernah itu. Nonton film porno, dia banyak CD pornonya. Ya? Akhirnya dia mau memperkosa pengepul yang mandi bonder loh pengepul ini kan. Ada pernah saya cerita katanya? Pernah kan? Terus kelas 11 ya? Itu dia. Karena kan memang dia kurasa nggak puas lagi akhirnya membuang memaksa keluar. Kata meminta maafnya onani. Nggak puas lagi akhirnya apa mau jembak dia. Itulah akibat pikirannya sudah porno. Sudah? Berarti supaya jangan jatuh kau dalam dosa porno ini kawan, ikutlah kegiatan rohani. Olahraga juga bentuk aksi nyata itu kawan. Ya? Ya kan? Belajar juga aksi nyata itu. Kerjakanlah. Oke? Oke? Jadi jangan sampai jatuh dalam dosa porno aksi, pornografi. Ya? Tepuk tangan untuk Siti dulu. Oke. Shin. Pesan yang bisa kita ambil tentang kejujuran yaitu kita sebagai manusia haruslah lebih takut kepada Tuhan daripada manusia lain, karena Tuhan bisa melihat kita apapun yang kita lakukan. Aksi nyata yang bisa kita lakukan dengan kejujuran yaitu dengan melakukan beberapa metode seperti Nggak apa-apa. Ini kan bukan ujian, ini masih nanti waktu ujian nggak boleh mengorek, kan? Oke. Metode seperti apa? seperti mengendalikan diri Iya. dari
lakukan. Mengendalikan diri yang biasa kita lakukan. Ya, dari hal kecil seperti menyontek. Menyontek. Jangan mencontek, kan? Waktu ujian, biar gak mencontek berarti belajar. Udah belajar kok tadi malamnya? Sebelumnya belum belajar? Atau udah mantap nanti ujiannya? Mudah-mudahan pagi. Insya Allah. Ya mudah-mudahan. Oke? Oke, lanjut. Kalau tentang orang tua, kita sebagai anaknya harus menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan menghargai atau melakukan nasihat serta larangannya. Aksi nyata yang bisa kita lakukan yaitu ya seperti yang saya bilang tadi, melakukan apa yang dilarangnya atau apa yang diberitahunya kepada anaknya. Hanya dilarangnya aja. Apa yang disuruh kerjakan? Apa yang disuruh kerjakan juga wajib kita lakukan. Ya, kan yang nyuci pakaianmu? Ya, kau bantunya masak orang tua keluarga? Ya? Ya? Jangan jadi bos di rumah. Yang lain juga jangan jadi bos ya. Bantulah pekerjaan orang tua keluarga. Jangan gara-gara main HP terus lupa mengerjakan pekerjaan. Yang dibentak malah mamanya. Tunggu dulu katanya. Padahal dari tadi mamanya bilang orang tuanya, cuci di piring ini daulat. Ya kan? Saya kasih daulat yang mencuci piring ini. Ya mak, cuci sampai 10 kali. Tunggu dulu. Karena lagi mabar. Ya kan asik mabar kan? Jangan sampai dibentak orang tua. Itu kebiasaan yang nggak baik. Buka topinya. Oke, lanjut. Tentang menonton video porno, kita tahu bahwa menonton video porno dapat menghilangkan konsentrasi kita, juga fokus kita terhadap sesuatu atau pembelajaran. Menonton video porno juga dapat memberikan kita tindakan-tindakan negatif. Aksi nyata yang bisa kita lakukan yaitu jika kita sudah kecanduan, lakukanlah hal-hal kecil berupa olahraga, nonton TV, membaca buku atau yang lainnya. Baca renungan, ya kan? Renungan tentang hal positif, baca Al-Quran juga boleh, ya kan? Biar kuat iman kita kan? Iya. Ikut rohis, kalau rajinnya rohis hari Jumat, rajin cabut atau rajin masuk, ya kan? Kegiatan sholat 5 waktu yang muslim kan? Dia dilaksanakan lah itu kawan. Memang muslim ini saya salut 5 kali sholat waktu minimal. Orang Kristen makan aja 2-nya Pancasila, amin. Ya kan? Oke, tepuk tangan untuk si Jelena. Tidak, Pak. Sorry. Oke, jangan segera. Ya, ingatlah itu kawan. Ya, aksi nyata yang harus kita kerjakan. Jangan ada lagi ujian mencurang, coba sok mencet apa nomor sekian. Nggak ada gunanya itu. Bisa kubuat kalian nilai 100, tapi nggak ada otak kalian. Melatih ingatan mulai di kawan. Ya, melatih ingatan. Jangan sampai karena kemudahan ada di Google jawabannya. Nggak ada gunanya si Google yang pintar, bukan kau. Kalau nggak sanggup mending mudah-mudahan aku beruntung mencoblos. Itu aja. Oke? Harus adanya gunanya 3 tahun bersama Pak Jenes. Udah, kan selalu itu saya sampaikan mulai kelas 10 kan? Kawan kalian yang sudah keluar dari sini pun sudah saya ingatkan kan? Jangan stiker porno sudah kan minum stiker porno waktu itu. Akhirnya keluar juga. Jangan sampai ada yang mau keluar dari sini ya. Cukuplah trio maut sudah keluar. Ya, itu trio maut kan? Mudah-mudahan tidak ada yang menyusul. Ya Dio, mudah-mudahan tidak ada yang menyusul. Oke. Kemudian saya tahu yang berbau hal hal porno ini kelas 6 SD saya. Ada tersimpan, mungkin orang tua saya lupa. Foto porno. Ya anak kelas 6 SD. Saya tanya ke dia, suruh saya gosok-gosok. Entah kemana lah itu. Itulah pertama saya tahu tentang onani. Mohon maaf, ini harus vulgarin kawan. Tapi kalau memang saya sudah tahu istilah onani ini. Orang tua saya mungkin lupa, bapak saya lupa, mungkin kececer, ada muncul di situ. Fotonya saya praktekkan apa yang di foto itu. Dan pertama saya tahu onani. Mohon maaf ya, ini agak vulgar ya. Langsung saya kayaknya udah pernah merasakan hal seperti ini, kayak gitu dia. Dan punya ingatlah waktu SD makanya pindah mungkin orang tua saya itu tergambar di waktu SD. Anak-anak mau gitu berkerumun,
Entah ngapain lah berpelukan, berciuman. Orang tua nggak ada di rumah. Pernah saya ketahuan melakukan seperti yang mempraktekkan apa yang kami lihat yang dilakukan orang tua kami. Di pastak memang saya dibawa, perempuan di atas. Ini masih saya anak-anak. Saya ingat lah. Setelah kejadian itu saya ingat, saya dibawa, saya di atas. Mungkin terjadilah hal-hal yang diinginkan waktu itu, tapi belum Waktunya. saatnya. Di pastak orang tua aku memang waktu situ. Pak, larilah si perempuan, aku lari tak kemana. Punya kali itu, kelas 6 SD lah. Jadi kelas 6 SD sudah tahu saya istilah nanti kawan. Jangan-jangan karena sudah mulai SD saya sudah tahu itu, makanya sekarang saya gampang kali pelupa kawan. Anak saya pun lahir harus diterapi kan, udah tahu kan anak saya itu kan. Jadi berkuranglah kualitas anak saya kawan. Jangan sampai seperti itu kalian, bertobatlah. Kalau bisa keluar apa ini laki-laki, keluar alami lah. Jangan kalian paksa. Oke? Oke, walaupun ini masuk pubertas kawan, supaya kau udah mulai pikir kemunculan aneh, ambil kegiatan apa, olahraga kah, baca buku rohani kah, ikut PA kah, dan harus kau ceritakan hal negatif itu supaya diduakan orang kawan. Aku pun kuputuskan pacarku gara-gara aku ceritakan ada teman kelompok waktu mahasiswa. Karena sudah mulai terjadi hal-hal ini kan, kayak mana kalau kucing kau saya bilang, untung gak mau dia. Saya ceritakan di kelompok PA saya waktu mahasiswa. Putuskan itu. Saya putuskan memang. Tepat itu bulan Juni, minggu depan saya mau ulang tahun. Jadi dikiranya membicarakan kayak mana ulang tahun plat, dikiranya gitu. Tapi saya sudah rasa, apalah kenal aku bilangnya. Mau ya jangan aku yang memutuskan dia, karena gak pantas. Dia baik, cantik lagi. Ini udah jelek, kurus lagi, gak baik lagi. Ku coba buat kesalahan hatinya, ku apa? Tetap dia mencintai ku apa adanya. Luar biasa mencintai sama aku. Enggak mau dia memutuskan aku. Kayaknya udahlah, aku ceritakan lah. Aku 3 kali 1 koma waktu mahasiswa, 1,2, 1,7, 1,9. Gara-gara pacaran ini juga salah satunya. Awalnya mulia kali ya tujuan kau berpacaran kawan. 2 kali saya pacaran. Yang kedua lainnya berhasil. Terakhir istri saya ini. Yang pertama itulah putus. Untung nggak terjadi hal-hal ini kan kawan. Coba terjadikan hal-hal ini kan. Pasti ku ingat sepanjang akhir hidup saya kan. Saya lakukan hubungan suami istri yang saya bayangkan dia. Saya sudah berzina, berdosa kan? Sudah kan? Satu sisi saya syukur ditolaknya. Padahal waktu itu walaupun ketika ditolaknya, kenapa aku selalu gagal ya? Kecewanya waktu itu. Tapi sekarang aku syukuri. Beruntung saya. Tapi saya sadari juga sekarang, waktu itu dulu saya, kenapa orang berhasil, aku nggak berhasil. Merasa gagal saya. Hati-hati kawan. Dulu belum gampang mengakses situs porno ini. Untuk saya satu sisi bersyukur orang tua saya miskin. Coba punya dipirikin lah, tiap hari kan nonton bokep saya kan? Ya kan? Karena kawan saya banyak kali video banyak. Yang terjebak pun waktu itu banyak kali segini. Mau pulang saya kan? Ya mau pulang saya, nggak tahu saya pulang apa. Nggak tahu saya jalan pulang. Yaudah nanti bilang kau nanti katanya. Sok kali kau, sok badia kau katanya. Enggak memang. Nggak pernah nonton seperti yang saya bilang. Kelas 2 SMA itu. Ya kelas 2 SMA. Nggak pernah pun nonton aku seperti itu, tapi pikiranku sudah kotor. Nggak pernah nonton film porno itu. Kadang muncul pikiran kotor. Apalagi sering ditonton. Ya kan? Apalagi sering ditonton. Jadi jangan sampai nikmati kau. Ya, pertama-tama aku hanya masih imanku, aku di belakang. Tapi aku dengarlah desahan itu. Akhirnya suruh jadinya ke depan aku. Kok begitu itulah aku waktu itu. Tapi mulai dari situ aku bilang, mending kita gak usah berkawan. Mulai dari situ, kalau udah ikut si kawan itu, gak ikut aku. Karena pasti nonton itu. Kelas 1 sama-sama unggulan kami. Kelas 2 keluar dari unggulan. Karena udah itu aja nonton. Bang gini, ini nanti, kau udah sok kali kau ya. Kami unggulan dulu, saya swasta sama kampus dulu, SMA-nya, Siantar. Unggulannya, yang 40 besar selalu masuk unggulan. Sekarang kan unggulan kelas 1, kelas 2 itu unggulan, ini 40 besar. Saya masuk nominasi selalu 40 besar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Walaupun tidak pernah juara. Ya kan? Jadi kelas 2 saya bertahan, kelas 3 bertahan. Yang kawan saya yang suka bawa film porno ini tersingkir memang langsung. Karena pikirannya sudah kotor porno. Ya, yang laki-laki ya.
biar jangan kebuang yang membuli itu kawan. Cukuplah saya contoh kitab terbuka biar jangan terulang sama kalian. Ya kan? Enak. Aku bilang, ya saya harus mengaku Tuhan ampuni dosa-dosa. Saya harus sabar sama dia. Tadi ngamuk juga dia, saya bawa ke berenang tadi, harusnya terapi, tapi yang terapisnya itu anaknya sakit, terapi mandiri saya bawa di Tamrek, ngamuk juga dia tadi. Subuh juga mau ngajak pulang. Pucung juga jadinya, berdosa juga saya siksa anak saya. Ya jangan sampai terbuang dengan secara terpaksa, keluarlah dengan alami. Contohnya mimpi basah kan gitu kan? Ya kan? Pernah kan mimpi basah kan? Nggak pernah? Pernah kan? Nah, biarlah itu secara alami, jangan dipaksa dikeluarkan. Perempuan, laki-laki, karena perempuan pun ada istilahnya. Ada kan? Jagalah kekudusan kau. Biar jangan kudus, biar jangan kudus, harus kudus. Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.